Zoom. Ya, Oh, halo. Halo Kak Laras, bakal mungkin. kecil ya? Oh ya, izin teman-teman kalau misalkan yang audionya ada aktif, mohon dinonaktifkan terlebih dahulu. Oke, mungkin sekarang dari Kak Laras bisa sedikit memperkenalkan diri terlebih dahulu, Kak. Jadi kenalin, namaku Laras. Aku sekarang mahasiswa tahun ketiga kedokteran UGM. Ada yang dari Jogja nggak sih ini? Kayak tadi aku baca di komen, nggak ada ya? Teman-teman ada yang dari Jogja? Kayaknya mungkin ada sih Kak kayaknya, tapi belum nyebut aja mungkin. Malu. Iya, malu bisa jadi sih. Oke. Mungkin gitu ya teman-teman, tadi Kak Laras statusnya sekarang mahasiswa kedokteran UGM tahun 2018. Mungkin langsung aja Kak Laras disampaikan materi-materi yang mau disampaikan. Mungkin bisa di-share screen? Ya Kak, sebentar. Oke, udah bisa kok, Kak Laras. Oh, ini dari aku atau kamu yang share screen? Oh, dari aku ya, Kak? Terserah sih, bebas aja. Kakak aja, Kak. Nggak apa-apa. Oke. Ya. Udah kelihatan belum ya? Udah, Kak, jelas. Kak. Oke. Jadi, aku hari ini akan ngebahas tentang gimana sih caranya aku sampai di tahap masuk kedokteran UGM gitu. Judulnya ini Make a Receipt for Your Own Success. Kenapa aku pakai bahasa receipt? Karena menurutku kalian nggak bisa nyamain gitu loh antara cara sukses satu orang dengan orang lainnya. Jadi pasti kayak setiap orang tuh punya kayak ramuan tersendiri untuk dia bisa sukses gitu. Oke, kita bahas ke yang pertama tentang how to learn like adult. Ini ganti kan? Ini kok slide-ku udah ganti kan? Iya, Kak, terganti kok. Oke. How to learn like adult. Maksudnya apa sih how to learn like adult gitu? Maksudnya itu adalah gimana caranya seseorang yang dewasa itu belajar gitu. Jadi yang pertama, manage your learning. Apa sih yang dimaksud dengan manage your learning? Jadi kalian tuh udah harus tahu kemampuan diri kalian sendiri gitu. Kalian harus tahu kelebihan dan kekurangan kalian. Kalian tuh lebih di bagian mana, kurang di bagian mana. Nah, maksudnya manage your learning di sini tuh adalah kalian tuh harus tahu, misal kalian kurang di materi yang ini, berarti kalian tuh harus lebih lebih berusaha gitu untuk materi tersebut gitu, tapi tanpa mengesampingkan materi-materi yang udah kalian bisa. Jadi jangan aku udah bisa materi ini, udah aja lah, nggak usah dipelajari lagi. Nah itu tuh nanti kedepannya kalian malah bisa jadi lupa gitu. Jadi menurutku penting untuk tidak menyepelekan juga suatu materi yang menurut kalian kuasai gitu. Yang kedua, challenge yourself. Jadi kalian tuh harus menantang diri kalian sendiri. Kira-kira kayak misal nih, kalian misal ikut tryout. Tryout kalian yang kemarin, let's say nilainya adalah 7 gitu. Nah, kalian tuh harus men-challenge untuk di tryout yang berikutnya nilai kalian tuh harus lebih bagus. Nah, mungkin bisa juga dengan mengiming-iming diri sendiri. Kayak, oke, aku bakal ngasih reward ke diriku sendiri kalau misal nanti aku dapat nilai tryout, let's say 8 gitu. Reward-nya tuh bisa dengan hal-hal kecil kayak misal seharusnya kalian belajar setiap hari gitu. Nah, reward yang kalian kasih ke diri kalian sendiri itu adalah dengan kalian kasih free time 1 hari ke diri kalian. Kalau misalnya kalian bisa mencapai apa yang kalian challenge gitu. Misal tadi tryout 8. Nah, kalau misalnya kalian dapat tryout 8 atau lebih, berarti kalian ngasih kayak waktu istirahat ke
Jadi kalian sendiri sebagai reward gitu, karena kalian udah bisa mencapai apa yang kalian tantang ke diri kalian gitu. Terus yang ketiga, find out your ideal way to study. Jadi kalian harus tahu tipe belajar apa sih yang paling baik untuk kalian gitu, paling efektif untuk kalian. Misal cara efektif yang kalian rasa tuh adalah dengan mencatat gitu. Ya berarti, kalian tuh emang harus, apa ya, meluangkan waktu untuk menulis, mencatat gitu. Nah tapi, kalau saranku ya jangan cuman asal nulis, kalian harus nulis yang ke depannya tuh akan bisa kalian gunakan gitu loh catatannya tuh. Jadi, eee, kalau misalnya kalian nanti ke depannya ngerjain soal atau ada kayak, "Aku kemarin kayaknya mempelajari ini aku catat di mana ya?" Jadi kalian tuh bisa baca ulang apa yang udah kalian catat. Jadi jangan sampai kalian malah nggak bisa baca catatan kalian sendiri gitu, karena kalian kayak asal-asalan, "Ah, ya udahlah asal nulis," gitu. Jadi kalian jatuhnya malah kayak buang-buang waktu. Terus yang berikutnya, make a specific time to study. Menurutku kekonsistenan itu tuh penting, jadi misal kalian ada, waktu belajar mandiri 2 jam per hari. Nah, itu tuh lebih baik daripada kalian misal hari ini belajar 4 jam, tapi 2 hari ke depan nggak belajar, terus besoknya lagi baru belajar. Nah, itu tuh kalian bakal ada waktu 2 hari, jadi, bakal lebih gampang lupa gitu loh. Sedangkan kalau misalnya kalian kayak, "Oke, aku bakal belajar dari jam 7 sampai jam 9 malam setiap harinya," jadi itu otak kalian tuh nggak sempet lupa, udah ngerjain soal lagi. Jadi kalian nggak ngelupain materi yang kalian, kerjain di hari sebelumnya gitu. Terus yang berikutnya, yang kelima, be curious. Jadi jangan pasrah, jangan kayak, "Ah, aku nggak bisa materi ini, udahlah bodo amat," gitu, jangan gitu. Jadi kalian harus penasaran, kalian harus kayak, "Wah, aku harus bisa nih, aku harus tahu nih gimana caranya ngerjain soal ini," kayak gitu. Bisa dengan searching di Google, tanya ke guru, tanya ke temen, pokoknya lakuin apa aja yang bisa bikin kamu lebih paham sama materi atau soal yang kurang kalian paham, kayak gitu. Terus yang berikutnya yang keenam, set your goal and write down the step by step how to achieve your goal. Eee, nih jadi kalian bikin kayak gini, bikin kayak mind maps gitu tentang, apa ya, goals kalian, kayak tujuan kalian, cita-cita kalian gitu. Nah, tapi nggak cuman itu aja, kalian harus tulis juga, rinciannya kayak apa sih yang harus kalian lakuin biar kalian tuh bisa mencapai tujuan kalian itu gitu. Misal, big goals kalian aku anggap karena kalian di sini berarti kayak kalian pengen masuk kedokteran gitu ya, eee, tulis yang besar kayak kedokteran mana, mau UGM, UI, UNS, atau, kedokteran yang lainnya. Nah, terus kalian tuh bikin rinciannya gitu, kayak kira-kira gimana ya biar aku tuh bisa, mencapai cita-citaku gitu. Misal, untuk masuk kedokteran misal butuh nilai minimal 8 gitu. Nah, kalian tuh berarti harus, mentarget misal tryout, "Wah, aku besok ikut tryout nih, tryout besok aku harus dapet nilai di atas 8." Nah, kalian tulis aja. Jadi tryout harus nilai di atas 8, kayak gitu. Terus, misal ditulis juga kayak kalian harus belajar misal 3 jam per hari. Terus habis itu, misal kalian harus sholat 5 waktu, kayak gitu. Jadi kalian harus nulis rinciannya, kayak kira-kira tuh apa sih yang bakal bikin kalian bisa mencapai cita-cita kalian itu, gitu. Jadi nggak cuman kayak, "Oke, aku punya cita-cita ini," tapi kayak nggak tahu harus ngapain gitu. Karena, nanti bakal susah di cara kalian nge-apply buat jadi mimpi kalian gitu. Nah, ini yang berikutnya adalah tips belajar untuk UTBK. Yang pertama buat catatan. Catatan tuh nggak harus nulis ya, kalau misalnya emang kalian bukan tipe kalau orang yang suka nulis, kalian bisa kumpulin aja materi-materinya dari buku, dari, internet, terus habis itu dari soal-soal, kayak gitu. Nah,
kalau misalnya kalian emang tipikal orang yang nulis, yang suka nulis gitu, kalian harus bikin tulisan kalian tuh bisa kalian baca gitu. Jadi kalau misalnya suatu hari nanti kalian ngerjain soal, terus ada yang lupa tentang materinya, kalian tuh bisa buka catatan kalian lagi gitu. Jadi kalian kayak nggak, "Aduh ini aku nulis apa?" Jangan sampai gitu, karena jatuhnya kayak kalian harus nyari lagi dan, eee, kurang efektif gitu kan. Jadi bikin catatan yang kalian bisa baca dan bisa pahami gitu, nggak cuman asal nulis-nulis doang. Yang kedua, kuasai materi. Ini penting sebelum kalian, mulai ngerjain soal adalah kalian sebisa mungkin menguasai materi gitu. Jadi akan lebih mudah dan lebih efektif untuk nanti kalian waktu, pengerjaan soal gitu. Terus yang ketiga, evaluasi diri. Nah, dengan sering mengerjakan soal, kalian tuh nanti bakal tahu mana sih yang kira-kira aku tuh kurang dan mana yang kira-kira aku udah paham gitu. Nah, dengan evaluasi itu nanti kalian bisa, bagi nih, misal ada satu materi yang kalian kurang bisa dan ada satu materi yang kalian udah paham gitu. Nah, nantinya kalau misalnya kalian lagi latihan soal, kalian, bikin kayak ngerjain satu soal yang kalian emang udah bisa, supaya kalian nggak lupa dan, ngerjain misal 3 soal yang kalian, kurang bisa. Kalian cari pembahasannya, cari kuncinya, kalau perlu tanya ke guru atau ke temen, kayak gitu. Jadi kalian harus, memahami diri kalian sendiri, kayak kekuranganku tuh apa, aku tuh lebihnya di mana, kayak gitu. Jadi, pentingnya juga untuk tetap ngerjain soal yang kalian udah bisa itu, biar kalian nggak lupa. Jadi, jangan sampai malah lupa ke soal-soal yang menurut kalian tuh sebenarnya mudah gitu, tapi kayak, "Waduh, aku lupa nih," gitu kan, jangan sampai. Terus yang keempat, gunakan stopwatch. Karena di UTBK tuh nggak cuman ketepatan, tapi juga kecepatan. Jadi ini tuh buat ngelatih diri kalian. Jadi kayak misal, kalian bisa nih ngerjain satu soal ini, tapi ini soal butuh kayak 30 menit buat kalian ngerjain gitu. Kan sama aja bohong ya, satu soal 30 menit tuh buat di UTBK udah ngabisin waktu banyak banget kan. Jadi, di stopwatch, kira-kira kalian tuh ngerjain ini tuh butuh waktu berapa lama. Nah, ini tuh berarti juga bisa untuk evaluasi kira-kira, "Oh, ini soal susah, ini soal mudah," kayak gitu. Jadi kalian akan lebih tahu kemampuan diri kalian juga gitu. Terus yang kelima, ikut berbagai tryout. Nah, ikut berbagai tryout ini selain untuk mengetahui kemampuan diri kalian, itu juga untuk tahu kemampuan teman-teman yang nantinya akan berkompetisi dengan kalian gitu. Jadi, kalian tuh ke depannya bakal lebih percaya diri dan lebih yakin tentang, kemampuan kalian gitu. Dan jadi lebih termotivasi untuk ke depannya gitu. Misal kayak, eee, aku masih misal nih ya, aku masih di ranking 10 nih, oke aku harus naikin lagi ke ranking 5, aku harus naikin lagi ke ranking 3, aku harus naikin lagi ranking 2, kayak gitu. Jadi pentingnya tryout itu adalah untuk, mengetahui kemampuan kalian dan sekaligus memotivasi kalian untuk bisa lebih baik lagi. Penting banget ya ikut tryout nih menurutku. Jadi kalian nanti waktu pas datang UTBK tuh selain lebih pede, kalian tuh, kayak tahu gitu loh, kira-kira kemampuan saingan kalian tuh kayak gimana gitu. Jadi nggak buta-buta banget waktu UTBK. Nah yang keenam nih, jangan terlalu takut salah. Apalagi sekarang sistemnya, salah 0, bener 1 gitu kan. Jadi, menurutku jangan terlalu takut salah, terus kayak kalian tuh nggak bisa move on dari satu soal gitu, kayak, "Aduh soal tadi aku bener nggak ya soal tadi aku bener nggak ya?" Jadi kalian tuh mengerjakan soal berikutnya malah nggak fokus gitu. Jadi, ya udah kalau misalnya menurut kalian jawabannya adalah itu, ya udah move on aja, lanjut aja ke soal yang berikutnya. Jangan terlalu fokus atau terobsesi dengan satu soal gitu. Jadi, eee, bisa lebih banyak soal yang kalian bisa kerjain gitu. Instead of mengkhawatirkan satu soal yang siapa tahu bener juga gitu jawaban kalian udahan.
Jadi jangan terlalu overthinking dan menghabiskan waktu terlalu lama di satu soal. Nih yang ketujuh adalah kerjakan dari soal mudah. Nah, eee, kadang tuh ada orang dan ada beberapa temenku juga yang aku tahu, mereka tuh justru, eee, apa ya, istilahnya tuh kayak kurang berhasil di UTBK atau UM gitu karena mereka tuh justru terobsesinya sama soal-soal susah. Karena mereka tuh ngerasa kayak mereka tuh tertantang gitu loh untuk ngerjain soal susah. Padahal, penting juga untuk ngerjain soal yang emang mudah ya, gimana ya, kayak kamu dikasih soal mudah biar kamu dapat poin, tapi malah kamu ngerjain yang susah dulu gitu. Jadi lebih baik, ngerjain jadi kalian waktu pas, nanti UTBK misal nih 1 halaman gitu kan, kalian scanning dulu, kalian lihat dari, atas sampai bawah, oh soal ini tentang ini, soal ini tentang ini, soal ini tentang ini. Nanti kalian, kira-kira mana sih yang bisa dikerjain dulu yang lebih gampang, yang nggak butuh waktu lama. Nah, itu kalian kerjain dulu, baru setelah kalian pastikan mengerjakan soal mudah, baru kalian ngerjain yang soal susah. Jadi, jangan sampai nyia-nyiain soal mudah gitu. Dan tadi yang aku kasih tahu jangan terlalu takut salah, kayak, "Aduh, salah nggak ya salah nggak ya salah nggak ya?" Kayak gitu. Jadi, udah kerjain aja. Nah, ini, hal-hal penting lainnya, yang pertama, berdoa dan beribadah. Menurutku nggak cuman dari akademik doang, keberuntungan itu juga merupakan suatu hal yang sangat penting. Jadi berdoa dan beribadah tuh menurutku, adalah salah satu faktor yang penting juga untuk bisa meraih cita-cita gitu. Yang kedua, selalu minta doa restu ke orang tua. Jadi nggak cuman waktu pas kalian mau ujian aja, misal kalian mau les atau mau try out, izin aja ke orang tua gitu kayak, "Mah, Pah, aku mau les. Mah, Pah, aku mau mau, tryout, doain ya," kayak gitu. Nah, dengan kalian sering sering minta restu ke orang tua juga bakal inget kalau misalnya kalian tuh bakal ujian gitu. Jadi tuh doa kalian tuh bakal dibantu juga dengan doa orang tua gitu. Jadi lebih klop gitu. Jadi itu penting. Terus yang ketiga, terbanyak berbuat baik dan berbagi. Nah ini, sebenarnya intinya buat nyari faktor luck atau faktor keberuntungan. Kalian tuh harus sedekah tuh nggak harus materi ya, bisa dalam bentuk kayak misalnya teman kalian ada yang kurang paham tentang, suatu soal atau materi gitu, kalian jelasin aja, kalian bantuin, kalian ajarin gitu. Karena kalau misalnya kalian ngajarin orang lain, yang belajar tuh nggak cuma orang lain, tapi kalian tuh juga belajar. Kalian tuh otomatis kan, nginget-nginget, terus habis itu bekerja juga gitu loh otaknya buat, mikir kira-kira ini gimana sih caranya penyelesaiannya kayak gitu. Jadi, nggak rugi gitu loh di kalian. Di kalian yang dapat pahala, temen kalian juga jadi paham, kaliannya juga jadi lebih paham gitu. Terus yang keempat, stay positive and motivated. Nah, kalian tuh jangan tadi sempat udah dibahas ya sama Rasya, jadi kalian tuh harus yakin, eee, jangan kayak, "Aduh, bisa nggak ya? Aduh, aku terima nggak ya? Aduh, kayaknya temen-temenku lebih pinter deh. Aduh, kayaknya, eee, kalau kedokteran aku nggak bisa deh." Jangan kayak gitu, kalian tuh harus yakin kalau misalnya, emang kalian tuh bisa gitu. Tapi jangan cuma yakin doang, tapi kalian harus, ya usahanya yang kuat, berdoa, sholat, atau beribadah gitu. Jadi kalian harus, yakin tapi juga diimbangi dengan usaha gitu. Jadi jangan cuman kayak, "Oke, aku yakin tapi aku tidur-tiduran setiap hari," gitu kan sama aja bohong ya. Terus yang berikutnya, take a break and refresh your mind. Jadi penting banget untuk ngasih istirahat juga ke otak kalian gitu. Jangan sampai, kayak apa ya, istilahnya tuh kayak overuse gitu karena kayak terlalu sering dipakai otaknya. Jadi kayak, waduh udah sampai nggak bisa mikir gitu. Jangan sampai ada di tahap itu. Kalau misalnya kalian udah mulai merasa kayak kalian belajar tapi kok nggak ada yang masuk gitu, ya udah stop dulu aja, berhenti dulu, eee, bisa kayak kalian melakukan hobi-hobi kalian atau, dengerin lagu, pokoknya melakukan hal-hal yang bisa, apa ya, me-refresh otak kita gitu.
Nah, tapi jangan terlalu lama gitu. Jatuhnya kalau terlalu lama jadi kayak terlalu terlena gitu, jadi kayak misal kalian, "Oke, aku istirahat 15 menit deh." Ya udah 15 menit gitu, jangan terus habis itu keterusan akhirnya nggak jadi belajar lagi gitu. Jadi harus tahu batasan, mana istirahat, mana euforia gitu. Jadi jangan kayak, "Aduh kayak aku butuh jalan-jalan nih." Tapi jalan-jalannya seminggu gitu sampai nggak belajar gitu kan kayak malah kurang pas gitu. Terus yang keenam, ask for help whenever you need it. Jadi, untuk masuk kedokteran tuh menurutku cukup berat dan di kedokterannya pun juga nanti bakal berat. Jadi kalian kalau misalnya emang butuh, apa ya, butuh motivasi, butuh curhat, butuh berkeluh kesah, itu tuh cari aja kayak temen yang bisa kalian ajak ngobrol atau ke orang tua kayak gitu. Jadi jangan dipendem sendiri, entar kalian stres, terus kayak malah jadi tambah nggak bisa belajar gitu. Jadi, ya udah cari teman aja buat cerita, buat ngobrol, sharing, kayak, eee, buat apa ya, mengurangi beban kalian gitu. Nah ini, seberapa yakin kalian akan bisa masuk kedokteran dan seberapa yakin kalian bahwa kedokteran adalah pilihan yang tepat untuk kalian? Ada yang mau nyoba jawab? Seberapa yakin nih? On mic Ya on mic. teman-teman, ada yang mau berani nih on mic? Kira-kira sudah seberapa yakin sih persiapan teman-teman buat masuk kedokteran? Dinyalain aja kameranya, audionya nggak apa-apa. Ayo, ada yang berani? Berarti nggak yakin loh ini kalau nggak ada yang jawab. Gimana teman-teman? Kalau aku sih udah yakin ya, insya Allah yakin. Teman-teman nih, yakin nggak? Dibuka aja audionya teman-teman. Atau ditulis aja di kolom komentar, deh aku bantuin baca deh. Udah pada yakin? Udah kayaknya malu-malu nih kalau Oh, ada dari Dalwa. Yakin Kak? Yakin. Yakin Kak? Oke. Udah pada yakin. Oke, oke. Dari Zahra udah pada yakin. Yakin 100%. Yakin Kak? Yakin. Oke. Oke, yakin dong. Oke. Mungkin bisa dinyalain audionya, teman-teman. Ada yang 99% yakin. Wah, 1%-nya di mana nih? Wih, keren. Oke. Oke, kita lanjut ya. Ya. Berikut. Nah, ini nih. Masuk ke kedokteran itu adalah lifelong learner. Apa sih lifelong learner tuh? Lifelong learner itu adalah pembelajaran seumur hidup. Jadi jangan kalian anggap nanti kalau misalnya kalian masuk ke kedokteran, terus udah hidup kalian tenang gitu. Karena justru kedokteran gitu. Jadi kalian tuh harus tahu juga gitu kalau misalnya di kedokteran kalian tuh bakal belajar sampai dokter doang itu tuh sekitar 6 tahun. Belum nanti kalau misalnya kalian spesialis dan dokter tuh juga harus selalu nge-update ilmu. Jadi harus baca-baca artikel, baca-baca jurnal, terus baca-baca update. Kan mau nggak mau dokter-dokter juga harus belajar tentang apa sih corona ini. Nggak mungkin kan kayak dia mengandalkan ilmu yang dulu pernah dia dapat waktu pas dia sekolah doang gitu. Jadi emang harus ada adjustment untuk ilmu ilmu kita gitu. Jadi kayak selalu belajar dari, masuk kedokteran sampai nanti selesai pembelajaran seumur hidup. Nah ini, sukanya menjadi mahasiswa kedokteran. Yang pertama, pasti membuat orang tua bangga dan bahagia. Kayak siapa sih yang nggak bangga anaknya masuk kedokteran gitu. Terus, pasti bisa tuh kayak dipamerin ke grup WA gitu, kayak, "Anakku masuk kedokteran," gitu kan biasanya orang-orang tua. Terus yang kedua, punya keahlian yang orang lain nggak. Kayak kalian yang bukan anak kedokteran pasti nggak bisa atau
chance-nya untuk bisa melihat mayat, terus, kulitnya dibuka-buka, bisa lihat, otot-otot, pembuluh darah, kayak gitu tuh pasti chance-nya bakal sangat kecil dibandingkan kalau misalnya kalian tuh masuk kedokteran gitu. Terus, misal nih, kalian tuh nanti bakal diajarin tentang, namanya pacu jantung gitu. Kalau misalnya nanti kalian lagi di tempat umum, lagi di public places, terus habis itu ada yang, tiba-tiba pingsan, terus henti jantung gitu. Nah, kalian sebagai anak kedokteran, kalian diberi keahlian untuk, bantu orang lain gitu. Kalian bisa kasih CPR, kasih nafas buatan, kayak gitu. Jadi, itu adalah salah satu apa ya, kewajiban kalian sebagai anak kedokteran. Kalau misalkan ada pas lagi di umum, nah itu kalian harus membantu sebagai anak kedokteran, kayak gitu. Terus yang ketiga, masa depannya jelas, they said. Kenapa they said? Karena aku juga belum sampai ke tahap itu, karena aku juga masih, OTW, aku masih dalam perjalanan untuk menjadi dokter. Jadi kayak, oke, gitu. Terus yang keempat, punya komunitas teman sejawat yang kekeluargaannya sangat erat. Menurutku, ini tuh nggak bisa didapetin di semua fakultas, karena nggak semua fakultas menurutku tuh, kekeluargaannya tuh ada gitu. Kayak mereka tuh cenderung lebih ke individual gitu, kayak, ya lo, gue ya gue gitu, kayak kurang gitu loh kekeluargaannya kalau di kedokteran, terutama yang aku tahu kan kedokteran UGM ya, antar, angkatan atas ke angkatan bawah itu tuh bener-bener, eee, deket banget, jadi misal kalau misalnya ada adik tingkat yang kurang paham gitu, nanti pasti kakak tingkatnya juga bantu jelasin, bantu ngasih tahu, bantu nerangin, kayak gitu. Jadi, eee, tidak pernah merasa sendiri gitu loh. Terus yang kelima nih, insya Allah mudah mendapat restu mertua gitu. Kayak punya mantu anak kedokteran gitu kan. Tapi ya nggak tahu juga sih guys. Oke, kita lanjut ke dukanya gitu. Kalau kalian perhatiin, sukanya tuh pakai tanda kutip ya, karena kayak, oke gitu. Nah, dukanya nih, tanpa tanda kutip berarti real gitu kan. Yang pertama, kalian harus tahu bahwa rasanya di kedokteran itu adalah kayak kelas 3 SMA terus gitu. Jadi kalian emang harus terus belajar. Kalau di UGM itu ada ujian blok. Ujian blok tuh diadakan setiap 6 minggu, plus ada ujian praktikum. Jadi setiap 4 minggu itu ada kuliah dan praktikum. Nanti, 2 minggu berikutnya tuh isinya adalah ujian praktikum dan ujian blok. Begitu terus, jadi siklusnya tuh siklus 6 minggu. Kuliah, praktikum, ujian, kayak gitu terus selama 3,5 tahun. Terus habis itu yang ketiga, tugas tiada henti, terutama karena lagi corona ini, eee, karena kita kurang bisa kayak praktikum dan, dosen juga butuh tahu gitu, kita, seberapa paham sih kita sama materi yang mereka kasih. Nah, mereka makanya ngasih kayak tugas-tugas buat tahu juga kemampuan kita tuh seberapa gitu. Yang keempat, sleepless night adalah hal yang biasa. Jadi, kayak ya udah biasa gitu kayak tidur jam 3 bangun jam 6 tidur jam 3 bangun jam 6. Bahkan kadang tuh kita kayak, curiga gitu loh kalau kita tuh lagi slow kayak, "Hah, beneran nih lagi slow?" Kayak gitu, kayak, "Apa ada yang aku lupa ya?" Biasanya kayak gitu, dan biasanya beneran emang ada yang lupa, kayak ternyata belum ngerjain laporan praktikum, ternyata belum belajar buat praktikum besoknya, kayak gitu. Terus yang kelima, ini dia menjadi kuat adalah sebuah kewajiban. Jadi, emang kalian nanti bakal digembleng banget buat bisa survive di di dunia kedokteran gitu, karena, nantinya kalian juga akan, eee, bekerja under pressure gitu kan, di bawah tekanan dan pasti bakal pusing banget. Jadi menurutku dari sejak kuliah tuh udah kayak dilatih gimana sih biar mentalnya tuh kuat gitu. Nah, ini udah kelar nih, presentasinya. Mungkin dari kalian ada yang mau
Aku stop share aja ya, biar bisa buka Iya, Kak, kalian. di stop share aja nggak apa-apa. Oke, teman-teman semua, untuk sekarang udah aku buka sesi Q&A. Jadi buat yang mau nanya secara virtual, secara langsung, kapan lagi kan bisa nanya langsung nih sama Kak Laras, bisa langsung pencet fitur raise hand terlebih dahulu. Nanti bakalan aku tunjuk, baru silakan dibuka audionya. Jadi silakan ya yang mau nanya langsung di raise hand. Kalau misalkan mau nanya secara non virtual, bisa ditanyakan di kolom komentar dengan format nama dan asal sekolahnya underscore pertanyaannya. Nah, sambil nunggu pertanyaan dari teman-teman nih, Kak Laras, aku mau nanya sama Kak Laras. Kak Laras ini kan mahasiswa kedokteran UGM tahun 2018. Berarti kakak udah ngerasain yang namanya kuliah offline. Itu gimana sih, Kak, perbedaannya kuliah kedokteran antara offline sama online? Menurutku beda banget ya antara offline dan online, terutama karena kedokteran kan banyak banget praktikumnya. Jadi misal kita tuh butuh, manekin, butuh apa ya, kayak model boneka gitu untuk bisa kita praktek, eee, misal masang selang, terus masang, infus, kayak gitu kan, yang nggak bisa kita lakuin kalau misalnya kita tuh lagi online gitu. Untungnya aku tuh udah dapet beberapa materi yang, tentang praktikum kayak gitu pas lagi offline. Nah, sekarang menurutku yang, kurang beruntung adalah angkatan yang baru masuk karena sebenarnya basic tuh banyak banget di awal, tapi mereka tuh jadi nggak bisa melihat secara langsung dan merasakan secara langsung gimana sih rasanya praktek, gimana sih, feels-nya waktu pas lagi mau jahit, feels-nya waktu pas lagi mau nyuntik, kayak gitu tuh mereka tuh nggak bisa gitu. Jadi menurutku itu yang kurang banget, kalau misalnya soal lecture, kuliah gitu, materi gitu menurutku tetap tersampaikan. Cuman menurutku emang yang kurang tuh karena praktikumnya yang nggak bisa. Terus kayak misalnya praktikum yang butuh mikroskop atau butuh, bahan-bahan kimia gitu, kan jadi nggak bisa juga di rumah. Jadi kita cuman, lihat video atau lihat hasil praktikum yang dilakukan oleh dosen, terus kita amatin gitu, cuma dalam bentuk foto, dalam bentuk video, kayak gitu kan. Jadi, feels-nya tuh kurang gitu. Kalau misalnya kalian ngelakuin sendiri, pasti tuh kalian bakal lebih inget dibandingkan kalau kalian cuman lihat video atau kalian cuman, lihat foto gitu. Jadi menurutku itu sih yang kurang kalau misalnya online. Oke, gitu ya. Terus Terima kasih Kak Laras atas penjelasannya. Jadi mungkin aku izin ingetin, kalau teman-teman mau nanya secara virtual, silakan pencet raise hand ya teman-teman di pojok kiri bawah tuh. Kalau di handphone, pojok kiri bawah ada tombol titik 3, nanti pencet raise hand. Nah, sekarang sudah ada ya pertanyaan yang di kolom komentar. Mulai dari yang pertama, ada dari Kak Dian Paradis, dari SMA Negeri 15 Batam. Kak, saya izin bertanya, lebih sulit soal UTBK atau UTUL UGM, Kak? Terus kalau peserta mau ikut UTUL UGM, apakah harus datang ke UGM-nya, Kak? Terima kasih. Gitu, Kak, pertanyaannya. oke, benar benar. Kalau UTUL UGM sama SBM UTBK, kalau misalnya dari tahun-tahun yang sebelumnya, itu tuh emang, tipikal soalnya tuh lebih susah yang di UTUL atau yang di UM gitu, karena kayak untuk penyaringannya kan biar lebih, apa ya, biar lebih tersaring mana yang bener-bener emang, pinter gitu loh. Nah, terus kalau harus harus ke UGM aku kurang tahu ya, biasanya tuh kayak ngadain di beberapa kota besar lainnya, kayak misal di Jakarta kayak gitu. Tapi, kalau untuk yang sekarang ini aku kurang tahu apakah harus ke UGM-nya atau gimana, gitu. Oke. Mungkin sedikit informasi, teman-teman. Barusan juga aku pernah baca informasi kalau UTUL UGM tuh dilaksanain di beberapa kota besar. Salah satunya ada Medan, Balikpapan, Makassar. Itu 3 kota besar yang rahasia tahu sih. Kalau yang kayaknya ada 6 deh. Lupa yang 3-nya lagi apa. Tapi yang seingat rahasia 3-nya tuh ada Balikpapan, Makassar, sama Medan. Surabaya juga deh kayaknya. Gitu ya. Oke, ini udah ada yang mau nanya nih secara virtual, Kak. Namanya Kak Andi. Silakan Kak Andi diaktifkan audionya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Ya, ya, Waalaikumsalam. ya terima kasih sebelumnya untuk kesempatannya. Perkenalkan nama saya Andia Swedara Puna. Saya merupakan siswa gap year lulusan tahun 2020. Pertanyaan saya untuk Kak Laras, dunia sekolah dan dunia perkuliahan itu pastinya banyak perbedaan ya Kak. Nah pertanyaan saya gimana sih cara Kakak itu membagi waktu pas SMP atau SMA antara prestasi luar sekolah dan prestasi dalam sekolah, apalagi membagi waktu di dunia kedokteran antara organisasi dan belajar di kedokteran. Terima kasih. Oke, siapa tadi namanya Andi ya? Aku coba jawab ya untuk yang sebenarnya kalau misalnya SMP SMA kan cenderung lebih banyak waktu kosong ya. Jadi menurutku nggak ada masalah untuk bisa aktif di organisasi dan di kepanitiaan. Cuman kalau misalnya emang di kuliah ini menurutku butuh penyesuaian yang cukup luar biasa, terutama karena emang kedokteran tuh lebih sibuk kalau dibandingkan dengan fakultas-fakultas lainnya gitu. Kayak misal nih, adekku kuliah hukum gitu. Dia cuma kuliah dari Senin sampai Rabu gitu. Terus aku bisa kayak kuliah dari Senin sampai Jumat, itu pun seharian kayak full gitu. Jadi menurutku emang butuh adjustment, butuh penyesuaian, dan butuh pengorbanan kalau misalnya kalian mau aktif juga di organisasi atau di kepanitiaan gitu. Emang nanti kayak kalian bakal Sabtu Minggu tetap ada acara, terus habis itu kalau malam masih ngerjain tugas untuk di kepanitiaan atau di organisasi, masih juga harus belajar buat misal ada praktikum besoknya. Menurutku adjustment-nya adalah dengan, apa ya, mengorbankan waktu kalian, untuk di hal-hal tersebut gitu. Tapi menurutku itu tuh worth it karena kalau misalnya kalian masuk kedokteran tapi kalian nggak ngapa-ngapain, cuman belajar doang, menurutku kalian bakal kurang gitu. Jadi menurutku, ikut kepanitiaan, ikut organisasi itu penting banget karena, ke depannya kalian tuh juga bakal butuh relasi untuk, kerjaan kalian, untuk, masa depan kalian, kalian tuh bakal butuh orang lain gitu. Jadi salah satu yang kalian dapetin dari ikut organisasi atau ikut kepanitiaan itu adalah mendapatkan relasi gitu. Selain itu juga karena kalian, terbiasa buat sibuk, terbiasa buat, apa ya, bekerja under pressure gitu, nantinya tuh ke depannya kayak kalian udah biasa aja. Jadi kalian nggak terlalu kaget, kalau misalnya nanti kalian kerja, di bawah tekanan gitu. Jadi menurutku, ikut organisasi atau ikut, apa ya namanya, kepanitiaan tuh menurutku penting banget karena banyak banget pengalaman yang kalian bakal dapetin dari, eee, yang nggak kalian bisa dapetin kalau misalnya kalian cuman belajar doang gitu di kedokteran, kayak gitu. Apakah menjawab? Iya Kak, terima kasih banyak Kak atas jawabannya. Oke. Oke, jadi buat teman-teman, kalau misalkan ada yang mau nanya lagi secara virtual, silahkan pencet tombol raise hand-nya ya, teman-teman semua. Ini ada yang nanya lagi, Kak. Halo, Kak. Perkenalkan, nama saya Rabiatul Adawiyah, asal SMA Negeri 1 Pindrang, Sulawesi Selatan. Izin bertanya, Kak. Kan aku masih kelas 10 nih, Kak. Apa aja yang harus aku persiapin agar kelak saat persiapan pendaftaran SNMPTN ataupun SBMPTN jadi lebih mudah, Kak? Mungkin sekiranya gitu, Kak. Apalagi di sekolah dia tuh alumninya belum ada, karena dia mau ambil di UGM, sedangkan di alumni sekolahnya belum ada alumni dari UGM. Mungkin apa yang harus dia persiapin, Oke. Kak? Oke, kalau misalnya kamu masih kelas 10 berarti masih ada waktu 2 tahun ya? Kelas 10 tuh kelas 1 kan, iya kan? Iya, Iya. Kak, benar kelas 1. Masih ada 2 tahun kok. Berarti menurutku, kalian bisa mulai dari hal-hal kecil kayak memperhatikan guru di kelas gitu. Menurutku, itu tuh salah satu hal yang penting banget. Nggak cuman mikirin kayak, "Ah, nanti aku kuliah di mana ya? Aku harus belajar buat SBM." Tapi kalian malah justru mengesampingkan, pelajaran yang kalian dapetin di sekolah gitu.
Padahal menurutku itu tuh juga membantu, kayak materi-materi dasar buat yang kalian nantinya untuk di SBM, karena emang tipikal soal di sekolah kan lebih mudah ya daripada di di UTBK. Jadi menurutku tetap harus, dengerin guru, eee, untuk bisa tahu materi-materi dasar, kayak gitu. Nah terus, siapa tahu juga jadi tahun ini tuh karena ada corona ini, UTUL UGM itu jadinya pakai nilai rapot. Jadi, buat kalian yang masih kelas 10, diusahakan juga rapotnya tetap bagus. Jadi kalau misalnya nanti ke depannya ada sesuatu yang membuat tidak bisa dilaksanakannya UTUL atau UTBK, itu tuh kalian ada pegangan rapot gitu. Kalau misalnya untuk yang kelas 10 menurutku itu sih persiapannya. Terus kayak, eee, mungkin terlalu jauh ya kalau mempersiapkan soal-soal gitu, kayak soalnya menurutku kalau kelas 10 masih ini sih, masih terlalu jauh sih jaraknya. Jadi menurutku itu aja sih, kalau untuk kelas 10 menurutku, dengerin guru tetepan, terus habis itu kalau misalnya kalian ada yang materi kalian kurang, bisa kalian kayak sekarang kan udah banyak banget ya di YouTube kayak tutorial cara, eee, ngerjain suatu soal, materi kayak gitu. Atau bisa juga kayak, les private atau les di bimbel, terus tanya-tanya temen, tanya-tanya guru, menurutku itu sih. Jadi kayak dari awal tuh sebisa mungkin kalian tuh udah paham gitu. Jadi nanti waktu kelas 3 kalian nggak numpuk materinya dari materi, untuk UN sama materi untuk UTBK. Jadi kalian untuk UN-nya udah nyicil dari kelas 1, terus nanti, tinggal UTBK atau UTUL, kayak gitu. Itu sih kalau untuk anak kelas 10 menurutku. Oh, BTW juga, aku mau sedikit bahas yang tadi, kan dia bilang kalau, belum ada lulusannya yang masuk di UGM, lulusan sekolahnya yang dimasuk di UGM. Aku tuh juga bukan berasal dari SMA yang favorit gitu, jadi kayak terakhir lulusan, alumniku yang masuk, FKUGM tuh kayak udah lama banget, kayak udah sampai aku sampai nggak kenal gitu, sampai pokoknya guru-guru tuh bahkan udah nggak inget kapan terakhir kali ada alumniku yang masuk di FKUGM gitu. Nah, tapi itu tuh menurutku tidak menutup kemungkinan kalau misalnya emang dari diri kalian tuh mampu, eee, ya udah nggak ada masalah gitu. Jadi sekarang tuh menurutku kalian lulusan mana tuh udah nggak begitu penting. Jadi yang penting nilai UTBK kalian emang cukup dan, bisa bersaing dengan, anak-anak lain dari sekolah lain, kayak gitu. Oke, gitu. Semoga cukup menjawab ya, Kak Radiatul. Oke, ada lagi yang nanya, Kak. Maaf Kak, izin bertanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Azahra Afita dari SMA Negeri 2 Purwokerto. Saya kan masih kelas 10. Nah, jika ingin masuk FK, bisa lebih dari satu universitas nggak sih, Kak? Semisal pilihan ke satunya FK UGM dan pilihan keduanya FK UNS. Itu bisa tidak, Kak? Katanya gitu, Kak Laras, pertanyaannya. Oke, eee, halo Azahra Afita, mungkin aku mau coba jawab kalau pilihan itu tuh jadi kita dikasih 3 pilihan nggak sih? Kalau angkatanku tuh dapat 3 pilihan, itu iya Kalau kan 3 tahun ini pilihan sih kan? 2, Kak. Kalau Oh tahun 2. ini 2. Tahun ini. Jadi itu bisa bebas milih di mana aja, mau kamu pilih dua-duanya FK, mau kamu pilih, eee, misalkan kamu pengennya di UGM gitu, satu FK, satu, fakultas lainnya tuh bisa, jadi bebas aja menurutku. Gitu sih. Jadi bisa kalau misalnya kamu milih satu FK UGM dan satunya FK UNS bisa banget, gitu. Oke, gitu ya, Kak Zahra. Jadi bisa untuk masuk ke FKUGM pertama, FK UNS kedua tuh bisa banget. Oke, ada lagi nih, Kak, dari Kak Afia Hana. Pertanyaannya mau nanya, Kak, kalau sertifikat Kakak lampirin apa aja, terus harus jago bahasa Inggris nggak, Kak? Mungkin pengalaman Kak Laras waktu di SNMPTN. Kebetulan aku nggak ikut SNMPTN, jadi, aku kurang tahu kalau masalah, pelampiran sertif segala macam. Tapi kalau harus jago Inggris,
enggak sih. Bukan menjadi salah satu syarat gitu loh, gitu. Oh Kalau, iya. sertifikat aku kurang tahu karena aku nggak ikut yang dari jalur SNMPTN. Oh iya gitu. Mungkin kalau SNMPTN lebih baik dilampirkan ya. Tadi Kak itu kalau SNMPTN mungkin lebih bagus lagi, menjadi poin penting lagi untuk dilampirkan. Ada lagi nih Kak, aku bantuin baca aja ya Kak Laras. Assalamualaikum Kak. Nama saya Cynthia, asal dari Jakarta. Kak izin bertanya, passing grade UTBK yang aman untuk masuk FKUGM itu berapa ya Kak? Terima kasih. Passing grade UTBK, FKUGM aku kurang tahu ya. Coba mungkin Rasya lebih tahu nggak sih, masalah Oh, passing grade ini? Karena kita beda ini ya, iya, iya. beda Iya, sistem. beda tahun Kak. Kalau kalau di tahun ini sih mungkin sekiranya teman-teman 700 ya. Kalau 700-an lah, 700, 800-an kalau FKUGM. Ya, which is ini FKUGM gitu. Ya memang tinggi skornya FKUGM, UI, itu tinggi banget untuk passing grade skor UTBK-nya. Sekiranya seperti itu. Itu Kak Cynthia, semoga kejawab ya. Atau sebenarnya banyak kok info-info di Google, kalau misalnya kita tinggal nulis aja nih passing grade tahun 2020 berapa, nanti kan sekiranya tuh passing grade itu mirip-mirip lah ya antara 2020, 2021. Di Instagram juga banyak kok teman-teman, ada di Instagram masuk kampus, info masuk PTN, dan lain-lain tuh banyak banget info-infonya. Mungkin bisa dicari aja dari diri sendiri lah, banyak banget pokoknya sekarang tuh info-info kayak gitu. Oke, ada lagi nih Kak, aku bantuin baca ya Kak Laras. Assalamualaikum Kak, saya Leni asal dari SMA Negeri 1 Susukan. Kak mau nanya, saya tuh takut sama luka yang terbuka, sedangkan saya tuh dari kecil mau banget jadi dokter. Minta saran atau solusinya dong Kak. Nanya gitu. Oke, cara dan solusinya menurutku ya, ini tuh juga ada di temenku. Jadi dia tuh tadinya takut banget sama kayak apa ya, mayat gitu. Dia padahal kan kita dari tahun pertama tuh udah lihat namanya kadaver, jadi mayat yang diawetkan buat kita lihat, otot-ototnya, terus organ dalamnya kayak gitu kan. Nah, tapi setelah tahu kalau misalnya temen-temennya tuh berani, dia tuh jadi berani juga loh. Jadi kayak mungkin karena pengaruh lingkungan, terus kayak, eee, dia merasa kayak, "Wah, malu nggak sih ini kalau misalnya sampai aku takut?" Gitu kan. Jadi dia akhirnya berani sendiri. Jadi, menurutku tuh bakal bisa dibuat terbiasa gitu loh. Terus jangan jangan mensugesti dirimu kalau kamu tuh takut gitu. Karena itu malah bikin jadi kayak ketakutan dalam dirimu sendiri gitu. Jadi kayak ya udah biasa aja, sambil kayak apa ya, meyakinkan diri sendiri kalau ya gimana lagi masuk kedokteran, ya harus harus dengan konsekuensinya gitu. Jadi ya udah dibuat berani aja. Menurutku kayak gitu sih. Nanti kalian juga lama-lama bakal terbiasa sendiri gitu. Karena kan kayak eman-eman banget ya karena kalau, eee, nggak kamu jadi ragu masuk kedokteran karena kamu, takut lihat luka gitu. Menurutku eman-eman banget sih kayak kalau misalnya emang passion-mu di kedokteran dan kamu merasa, kalau kamu tuh mampu dan bisa di kedokteran, menurutku bisa dilatih sih. Kayak misal, eee, apa ya, jangan jangan dibuat terlalu takut, jangan dibayang-bayangin kayak, "Aduh serem banget, takut banget," jangan kayak gitu. Nanti semakin kamu takut gitu malahan, kayak gitu. Oke, gitu. Semoga kejawab ya. Tadi yang nanya siapa aku lupa. Ini ada yang mau nanya secara virtual lagi, Kak. Oke, silakan Kak Mariam, kayaknya baru bangun nih. Namanya BTW kedokteran banget ya. Maria Masiana Pelvis. Oke, silakan dinyalain audionya Kak Mariam. Halo Kak, perkenalkan nama saya Ola dari Makassar. Jadi pertanyaan saya gini Kak, aku mau nanya secara umum dulu ya Kak, gimana sih perkuliahan kedokteran itu di UGM secara circle pertemanan itu apakah benar-benar menentukan kita nggak sih? Kayak kalau misalnya kita berteman sama orang yang hedon, kita ikutan hedon, kita berteman sama yang pinter, ya kita juga bakal terbawa. Apakah benar sih Kak mitos-mitos itu Kak? Itu aja sih kan pertanyaan aku, Kak. Makasih banyak, Kak. Oke, makasih atas pertanyaannya. Coba aku jawab ya. Jadi menurutku, eee, itu sebenarnya tergantung dari kalian gitu loh.
Kalau misalnya emang kalian tipikal orang yang mudah terpengaruh dengan lingkungan, ya otomatis kalian bakal jadi ngikutin lingkungan kalian gitu. Nah, kalau untuk yang kalau misalnya di circle-nya pinter-pinter jadi ikut pinter-pinter, menurutku tuh lebih ke kayak misal kamu lihat temenmu rajin, kamu lihat temenmu belajar, kayak kamu tuh bakal ada rasa nggak enak kalau kamu tuh nggak belajar. Jadi menurutku itu yang bakal ngaruh dari sebuah circle gitu, kayak dan menurutku itu positif sih, kayak jadi sebaiknya kamu emang mencari, apa ya, nantinya tuh kalian cari circle atau pertemanan belajar yang emang rajin belajar gitu. Jangan cari circle yang kayak, "Besok kamu, praktikum belajar nggak?" Gitu. Kalau misalnya kamu nanya belajar apa enggak kan berarti otomatis kayak ini tipikal temenmu yang kira-kira kayak mungkin nggak belajar sebelum praktikum gitu. Dan itu Oke, menurutku bakal bakal pengaruh banget ke depannya gitu. Bentar bentar. Sorry, tadi ada mamahku. Terus gimana tadi? Udah belum sih? Oh, terus habis itu kalau misalnya yang, tentang circle hedon, terus jadi ikutan hedon, eee, sebenarnya menurutku di kedokteran tuh nggak ada yang kalau di UGM ya, sebenarnya nggak ada yang separah itu sih. Karena menurutku ketolongnya di kedokteran tuh, orangnya tuh menurutku termasuk yang lurus-lurus gitu. Nggak separah kayak misalnya kayak kalian tuh di soshum gitu, pasti bakalan lebih parah lagi ini circle-nya. Jadi menurutku salah satu advantage-nya di kedokteran tuh adalah, circle-nya tuh menurutku cukup oke, cukup baik dan cukup nggak terlalu, mendorong ke hal-hal yang negatif gitu. Kalau untuk hedon segala macam menurutku emang kuat-kuatan kalian sih, kayak kalau misalnya emang kalian berniat untuk nggak ikut teman-teman yang kayak gitu, ya udah, bisa aja kalau misalnya kalian emang nggak mau gitu. Gitu. Oke, Kak, makasih, Kak. Oke, sama-sama. terima kasih ya, Kak Mariam, pertanyaannya. Selanjutnya ada yang nanya juga nih, Kak Laras, dia nanya tentang beasiswa. Ada 2 pertanyaan, tapi aku satuin aja ya, Kak, pertanyaannya. Yang pertama dari Kak Nurmila, dia nanya, untuk di FKUGM, apakah ada beasiswa untuk penghafal Al-Quran, Kak? Kalau ada, minimal berapa? Mungkin maksudnya minimal berapa juz hafalannya gitu, Kak. Terus yang kedua, dia nanya, apakah ada beasiswa full sampai lulus di FK? Gitu, Kak. Kalau untuk beasiswa full sampai lulus DFA tuh ada. Tapi kalau misalnya beasiswanya lewat jalur hafalan Al-Quran, aku sendiri kurang tahu. Mungkin bisa kalian cari juga di internet untuk info-info tentang beasiswa UGM. Terus aku ada kok di internet. Kalau misalnya soal hafalan Al-Quran, aku sendiri kurang tahu. Tapi kalau untuk beasiswa sampai lulus itu ada banget. Tapi ada syarat-syaratnya, kayak misalnya IPK kalian minimal berapa, terus kayak kalian harus ikut kegiatan-kegiatan yang nantinya mereka adain kayak gitu-gitu. Jadi ada, tapi kalau misalnya beasiswa punya aneh jangan dimasukin. Oke. Kevin. Ya gitu ya, teman-teman, ada untuk beasiswa kedokteran yang full. Mungkin kalau misalkan masalah beasiswa, bisalah dicari lagi nanti infonya di internet. Banyak banget kok infonya. Selanjutnya aku bantuin baca lagi, Kak. Assalamualaikum, Kak. Aku Septi asal Lampung. Mau nanya, Kak, kalau SBM gitu bisa daftar 2 univ dan 2 prodi, tapi di luar provinsi, atau kalau mau beda prodi sama univnya juga harus di dalam provinsi aja ya, Kak? Gitu, Kak, pertanyaannya. Nah, ini aku juga kurang tahu kalau buat yang tahun ini, tapi kalau misalnya yang tahunku itu bisa salah satu ada di kota yang kamu tes, dua kan aku ada 3 pilihan ya, 2 lainnya itu bisa bebas di mana aja. Nah, kalau misalnya untuk tahun ini, aku sendiri kurang tahu apakah harus ada peraturan mengenai harus satu provinsi atau gimana, aku kurang tahu sih kalau untuk tahun ini. Soalnya kayaknya banyak banyak adjustment juga nggak sih?
Iya, Kak. banyak perubahan aturan gitu. Banyak perubahan dari tahun sebelumnya. Jadi gitu teman-teman, mungkin kalau misalkan yang masalah yang seperti itu mungkin banyak-banyak cari info aja kali ya di internet. Banyak kok infonya di internet. Gitu ya. Oke, aku bantuin baca lagi Kak dari Riva. Assalamualaikum Kak, aku Riva dari Padang. Di UTUL UGM nanti kira-kira boleh nggak sih Kak untuk melampirkan sertifikat? Soalnya kan tadi yang seperti Kak Laras bilang, bahwasannya UTUL UGM tahun kemarin, tahun 2020, bisa dilihat pakai rapot ya Kak. Nah, kalau misalkan sertifikat kira-kira bisa dilampirkan juga nggak sih Kak? Oke, jadi menurut kalau setauku yang di tahunku UTUL UGM itu dia murni pakai apa sih namanya, nilai dari tes gitu. Kecuali kalau misal kalian mau ambil jalur yang internasional yang IUP itu nanti emang ada ketentuannya untuk melampirkan sertifikat gitu. Tapi kalau setahuku kalau misalnya yang di tahunku itu UTUL UGM nggak ada sertifikat sih. Tapi nggak tahu kalau misalnya sekarang ada perubahan untuk nambahin nilai bisa pakai sertifikat. Oke, gitu ya. Kak, siapa tadi yang nanya lupa? Oh ya, Kak Riva. Tadi sekiranya seperti itulah penjelasannya. Kalian bisa Selanjutnya, cari aja ini informasi kayak mengenai pendaftaran UTUL kayak gitu-gitu di webnya UGM. Kayaknya pasti banyak banget informasi yang bisa didapetin. oh ya, gitu teman-teman. Mungkin nanti bisa dicek langsung di websitenya. Kalau nggak salah, websitenya tuh ugm.ac.id, kalau nggak salah ya. Ada lagi nih Kak pertanyaan dari Iza Saka dari SMA Negeri 2 Surabaya. Pertama-tama, terima kasih Kak. Saya izin bertanya, jalur masuk ke UGM ada berapa ya Kak untuk yang paling sulit ke paling mudah? Lalu menurut Kakak itu lebih baik realistis dalam memilih univ atau harus nyari univ yang bagus banget Kak? Terima kasih. Gitu Kak pertanyaannya. Tadi yang pertama pertanyaannya apa? Jadi Yang mungkin paling sulit ke mudah itu apa? ya maksudnya tes masuknya Kak, jalur masuknya. Dari yang paling sulit ke paling mudah tuh mungkin bisa dibantu urutin Kak Laras gitu. Jadi terus menurut Kakak yang kira-kira kalau dalam pemilihan univ itu harus realistis dengan nilai kah atau harus masuk ke univ top gitu Kak pertanyaannya. Oke, tutup. Aku coba jawab yang pertama dulu kan dari paling sulit ke mudah gitu. Menurutku yang paling sulit itu emang lewat jalur UM karena ini dari segi soal ya. Dari segi soal itu yang paling susah masuk lewat UM, terus baru lewat UTBK, terus yang terakhir adalah si SNMPTN karena SNMPTN kan sebenarnya selain apa yang dinilai di rapot itu juga menurutku tuh faktor keberuntungan juga gitu loh karena kita tuh juga nggak tahu sebenarnya apa sih yang dinilai dari rapot kita gitu. Jadi menurutku itu beruntung-beruntungan aja gitu. Kalau SBM itu menurutku UTBK itu menurutku lebih susah dari sisi karena otomatis saingannya tuh lebih banyak gitu daripada UTBK, daripada UTUL. Jadi menurutku sebenarnya nggak bisa sih diruntut kayak yang paling sulit UTUL, terus habis itu UTBK, terus SNM. Menurutku nggak bisa kayak gitu karena tiap tahun kan soal-soal juga beda-beda ya. Jadi menurutku ya udah coba aja semuanya. Kalau misalnya emang belum berhasil di UTBK ya ikut UTUL kayak gitu. Jadi gitu sih. Menurutku sama-sama susah semua soalnya. Terus kalau yang lebih baik realistis atau gimana, itu menurutku yang pertama kan ada 2 pilihan. Kalau dari aku, menurutku
eee, taruhlah pilihanmu yang ya udah kalau misalnya itu pun menurut kalian tuh nggak realistis tuh, ya udah taruh aja di, pilihan yang pertama gitu. Karena kayak siapa tahu jalannya di sana gitu kan. Terus habis itu kalau pilihan yang kedua tuh menurutku bisa kalau kalian mau buat lebih kayak, eee, kayaknya kira-kira kemampuanku segini deh. Yaudah deh biar, aku nanti juga bisa dapet, kuliah, aku pilih yang kedua ini gitu. Jadi menurutku kalau misalnya emang kalian mau kayak gitu, buat aja yang satu yang emang bener-bener kalian pengenin, yang kedua bikin yang realistis, bikin yang menurut kalian tuh kalian bisa di situ gitu. Jadi jangan, menurutku jangan menurunkan ekspektasi kalian gitu loh, kayak gitu sih. Atau nanti kalau misalnya, belum jalannya di UTUL belum jalannya di UTBK bisa lewat UTUL, bisa, eee, lewat tes-tes yang lain kayak gitu. Gitu. Kayak gitu ya, Kak, tadi atas penjelasannya tadi. Siapa yang nanya lupa. Antara yang paling sulit sampai yang paling mudah untuk jalur masuk kedokteran UGM. Selanjutnya ada dari Kak Anggi Eka, Kak. Dia nanya, dia asal dari Balikpapan. Saya mau nanya, Kak, kalau kita udah ikut SNMPTN, apa boleh ikut lagi di SBMPTN? Itu, Kak, pertanyaannya. Jadi setahuku ini dari tahun ke tahun, kalau misalnya, pengumuman SNMPTN itu bakal barengan sama tes SBMPTN, biar kalian nggak bisa double antara SNMPTN dan SBMPTN. Setahuku setiap tahun tuh selalu kayak gitu. Nah, jadi kalau misalnya emang kalian udah lulus sampai ke tahap terakhir SNMPTN, emang kalian jadinya nggak bisa ikut tes SBMPTN gitu loh. Jadi, menurutku kalau misalnya emang kalian mau coba SNMPTN, tetep masukin ke, jurusan atau ke fakultas, ke apa ya, ke univ yang kalian emang mau gitu. Jangan kayak, "Ah, udah asal dapet," gitu. Nanti begitu dapet kalian bingung karena, eee, harus milih itu atau ikut UTBK gitu. Jadi menurutku tetap milih SNMPTN yang sesuai sama passion kalian dan sesuai sama apa yang mau kalian, mau gitu. Jadi jangan sampai kalian nanti dapet SNMPTN nih, terus karena padahal kalian sendiri kan yang milih mau SNMPTN apa, tapi kalian dapet nanti terus kalian jadi bimbang kayak, "Aduh ini ambil atau enggak ya?" Padahal kalian tuh udah mengurangi kuota orang lain, untuk sebenarnya bisa masuk di kuota SNMPTN itu gitu loh. Kalau misalnya kalian akhirnya malah ambil UTBK-nya kan jadinya eman-eman kan, kuota SNMPTN-nya. Jadi menurutku kalau misalnya emang kalian nggak yakin bisa masuk jurusan itu lewat SNMPTN, padahal kalian pengennya cuma di situ, menurutku ya udah nggak usah maksa dari SNMPTN gitu. Dan kalau misalnya emang kalian, pilih suatu jurusan di SNMPTN, menurutku sebaiknya, apa ya, konsisten gitu loh. Jangan kalian udah ambil itu tapi malah kalian buang sendiri gitu buat, biar kalian bisa ikut UTBK. Menurutku itu kasihan di teman-teman yang lain gitu loh yang emang bener-bener pengen masuk jurusan itu tapi malah kalian buang-buang gitu. Gitu. Oke, gitu ya, Kak Anggi. Penjelasannya tadi dari Kak Laras. Sekarang ada pertanyaan, Kak, dari Azana. Assalamualaikum, Kakak. Saya Azana Rutika dari Pekanbaru, Riau. Kak, saya mau nanya, kalau di FK itu kita harus punya alat kedokteran gitu ya, Kak, buat praktek? Oke, halo Azana. Jadi kalau misalnya di kedokteran itu sebenarnya nggak harus punya, alat untuk praktek gitu, karena pada dasarnya itu nanti alat-alat itu bakal disediain dari, eee, fakultas untuk bisa kita gunakan gitu. Cuman kan, nggak bisa dibawa pulang. Jadi biasanya, emang aku dan temen-temenku tuh, beli alat yang kira-kira butuh untuk dilatih di rumah gitu. Misal beli stetoskop. Tapi nggak usah yang mahal-mahal gitu, yang murah-murah aja karena kan cuma buat latihan kan. Jadi, nggak nggak diharuskan dan nggak diwajibkan oleh, fakultas untuk membeli atau mempunyai alat, kedokteran tertentu. Tapi itu, di negeri kayak gitu ya kalau kebanyakan. Kalau misalnya swasta aku kurang tahu karena, temenku di
UMS di Universitas Muhammadiyah Surakarta itu tuh pernah ada disuruh emang diwajibkan ada beli alat gitu. Tapi kalau di UGM sejauh ini nggak pernah disuruh beli-beli alat. Jadi emang berdasarkan kebutuhan masing-masing individu aja. Kalau misalnya kalian pun mau pinjam dari teman gitu sebenarnya bisa banget tuh kan. Jadi nggak ada yang mewajibkan kalian untuk beli alat kedokteran. Gitu. Oke gitu, mungkin kalau misalkan di PTN itu udah ditanggung sama UKT kali ya Kak. Terus kalau swasta ya bayar sendiri gitu, mungkin ya gitu Kak Laras. Oke, selanjutnya aku bantu baca lagi Kak dari Lucy. Assalamualaikum Kak, saya Luciana dari Blora, Jawa Tengah. Anak FK itu wajib jago. Oke, sebentar. Anak FK itu wajib jago MTK yang kayak logaritma, integral, turunan gitu-gitu nggak Kak? Sekiranya seperti itu. Oke. Menurutku ini lebih ke UTBK-nya ya berarti. Kalau misalnya matematika kayak gitu. Menurutku bukan wajib jago sih, itu lebih ke kayak semakin banyak hal yang kamu pahami dan semakin banyak materi yang kamu kuasai, otomatis nilaimu tuh bakal lebih tinggi kan. Jadi, kesempatanmu untuk masuk kedokteran tuh bakal lebih besar gitu loh. Tapi sebenarnya kalau wajib atau enggak, ya nggak wajib gitu. Cuman dengan kamu paham dan ngerti hal-hal tersebut tuh bakal lebih memudahkan kamu untuk mendapat, poin di UTBK dan UTUL dan tes-tes lainnya gitu. Jadi menurutku bukan cuman MTK tapi semuanya harus kamu kuasai gitu. Jadi tata, jangan kayak kamu cuman, paham di satu mata pelajaran ini terus yang lain nggak kamu pelajari gitu. Jadi harus semuanya kamu pelajari dan, sebisa mungkin paham gitu. Gitu sih. Karena kayak nilai yang dibutuhkan untuk masuk kedokteran kan pasti juga nggak sedikit ya. Jadi emang butuh untuk tahu banyak materi dan paham banyak materi gitu. Tapi kalau untuk di kedokterannya sendiri, itu nggak ada ya pelajaran matematika, logaritma, integral, turunan gitu-gitu. Itu lebih ke UTBK-nya kan. Gitu. Oke Kak, oke siap. Ada lagi yang nanya. Dari Muhammad Rehan, Assalamualaikum Kak Laraswati. Assalamualaikum Kak. Iya Laraswati, dia nulisnya Karyawati. Izin bertanya, semenjak kakak kuliah di kedokteran UGM, bagian apa aja yang tersulit di Fakultas Kedokteran? Terima kasih Kak. Ya halo. Oke. Kalau bagian apa saja yang tersulit di Fakultas Kedokteran menurutku tuh apa ya, susah semua sih. Dari, misal dikasih bahan lecture dari dosen gitu ya, emang, kalau ujian, kalian tuh nggak bisa cuman, belajar dari materi yang dikasih dosen gitu. Kalian masih tetap harus, baca buku, masih harus cari-cari di internet untuk tahu lebih lanjut mengenai materi yang diajarkan oleh dosen tersebut. Karena biasanya dosen tuh ngajarnya apa, tapi yang keluar di ujian tuh apa. Jadi, harus lebih aktif dalam mencari materi gitu sih menurutku yang susah tuh. Karena kayak kita nggak tahu nanti tuh dosennya bakal ngeluarin soal dari mana gitu loh, dari buku apa, dari sumber apa. Kita tuh kayak nggak tahu gitu. Jadi, yang sulit tuh harus menguasai dari berbagai sumber gitu. Terus, menurutku kalau misalnya salah satu bagian di FK yang paling sulit itu adalah, bidang anatomi. Jadi itu tuh mempelajari tentang tubuh gitu kan. Jadi misal nih tulang tangan gitu ya, tulang tangan gitu, bahkan dia tuh lekuan-lekuannya tuh ada namanya. Jadi itu banyak banget yang dihafalin dan kayak susah deh pokoknya ujiannya. Jadi menurutku kayak gitu sih bagian tersulit di FK. Pusing aja emang. Oke, mungkin banyak sulitnya kali ya Kak di kedokteran itu. Oke. Oke, sekiranya gitu ya Kak Rehan tadi atas penjelasannya. Selanjutnya ada dari Kak Dea Mendes, Kak. Wow, keren namanya Kak Dea Mendes. Permisi Kak, izin bertanya, hal apa yang membuat Kakak down selama kuliah di kedokteran dan bagaimana cara Kakak mengatasinya? Terima kasih Kak. Oke, terima kasih pertanyaannya, Dea. Eee,
Hal yang membuat aku down selama di kuliah, ini yang pertama ya, yang pertama bikin aku down selama di kuliah itu adalah aku udah bener-bener belajar mati-matian banget. Aku udah bener-bener kayak tidur cuma sejam 2 jam, tapi waktu ujian ternyata nilaiku jelek. Terus kayak aku merasa kayak bodoh banget gitu loh, aku merasa kayak dibandingkan dengan teman-temanku yang lain tuh aku hanya remahan biskuit gitu. Terus kayak gimana caranya mengatasinya tuh, eee, apa ya, jadi aku cerita gitu ke temenku, "Aku kenapa ya kok menurutku aku tuh udah cukup belajar tapi ternyata, nilainya belum cukup gitu, nilainya kurang dari apa yang aku ekspektasikan," gitu. Terus, dengan sharing itu menurutku aku juga bisa tahu di mana kekuranganku, kayak apa yang harus aku perbaiki. Terus, temenku juga ngasih tahu kayak, "Kamu tuh harusnya, nggak cuman, dari ini aja, kamu bisa ambil juga dari ini." Jadi menurutku, cara mengatasinya itu salah satunya dengan gitu. Jadi, mungkin temenmu yang kamu ceritain tuh juga apa ya, punya solusi atas masalahmu gitu loh. Jadi jangan takut-takut untuk sharing dan tanya ke orang lain gitu. Itu sih. Karena tidak ada selain nilai jelek yang bikin lebih down di kedokteran gitu, kayak aduh. Oke, gitu ya. Penjelasannya tadi ya, siapa tadi yang nanya lupa. Kak, siapa ya tadi? Kak Dea ya? Gitu ya, Kak, penjelasannya dari Kak Laras. Selanjutnya, dari, ada yang nanya, Kak, dari Gista Cantik. Dari Gista Cantik, pertanyaannya, Kak, cara ngatasin biar nggak bosen dalam belajar, menurut Kakak gimana ya, Kak? Oke, caranya nggak bosan dalam belajar menurutku yang pertama adalah selalu memperbarui motivasi kalian. Jadi, nggak boleh bosen, belajar tuh nggak boleh bosen, guys. Jadi kayak paksa aja. Karena kayak, ya emang kalian tuh butuh belajar dan kalian tuh harus paham dan harus, apa ya, kalian tuh harus tahu kalau emang kalian tuh butuh buat belajar dan, emang salah satunya atau malah satu-satunya cara untuk kalian bisa mencapai cita-cita kalian tuh adalah dengan belajar. Menurutku dengan cara memahami bahwa kalian tuh sebutuh itu sama belajar, kalian tuh jadi nggak bosan dalam belajar. Jadi kalian tuh harus tahu, apa sih esensinya aku belajar, aku tuh belajar buat apa sih, kayak gitu. Jadi, jangan cuman kayak belajar karena tren. Belajar karena tren tuh kayak aku kelas 3 nih, aku harus belajar, tapi aku nggak tahu mau ngapain, kayak gitu. Pasti kalian nanti bosan karena kalian, merasa kayak, ya udah nggak ada tujuannya gitu. Tapi kalau misalnya kalian tahu apa tujuan kalian, apa yang kalian mau, dan, kalian sadar bahwa emang kalian butuh belajar, pasti otomatis nggak akan bosen. Jadi, kalau misal pun kalian bosen, ya udah refreshing aja dulu, kayak sehari main gitu, tapi jangan jangan keterusan, jangan terus kayak, "Aduh aku bosen," tapi tiap hari, jadi main terus tiap hari, jangan kayak gitu. Jadi tetap tahu kebutuhan kalian dan, lebih ke kayak sadar akan apa yang akan kalian hadapi ke depannya gitu loh. Jadi jangan sampai menyesal karena cuma gara-gara bosen gitu, gitu. Oke, jadi gitu. Mungkin memang kalau misalkan udah niat pengen masuk di situ, mungkin bakalan nggak bosen kali ya, Kak, kalau masalah belajar-belajar gitu. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Kak Septiana Eka Safitri. Kak, saya mau bertanya, kalau mau masuk FK ada buku khusus gitu nggak, Kak? Kalau mau masuk FK ada buku khusus gitu nggak, Kak? Atau soal UTBK-nya sama aja kayak soal-soal lainnya? Mungkin dari pengalaman Kak Laras aja sih, Kak. Dulu mungkin Kakak ikut les kah? Atau beli buku UTBK kah? Atau gimana? Oke, jadi untuk, dulu waktu pas aku masuk FK tuh aku ikut satu bimbel, boleh sebut merek nggak sih? Mau boleh, Kak? Nggak apa-apa, sebut aja. Aku dulu ikut Inten, dari cuman kelas 3 doang ikut Inten, terus aku nggak beli buku lain untuk UTBK karena semua udah dikasih materi-materi soal-soalnya dari bimbelku itu dari Inten. Nah, kecuali kalau misalnya kalian mau, mmm,
Jadi nggak ada bedanya ya soal UTBK antara fakultas kedokteran sama fakultas lain itu sama aja gitu. Jadi kalian nggak butuh dan nggak ada buku khusus UTBK untuk masuk kedokteran tuh nggak ada. Kecuali kalau misalnya kalian mau masuknya lewat jalur internasional gitu kan, otomatis soal-soalnya beda pakai bahasa Inggris, terus yang diuji juga materinya beda sama materi UTBK kan. Nah kalau kayak gitu mungkin kalian butuh buku tambahan. Tapi kalau misalnya emang kalian udah punya buku soal-soal UTBK ya itu sama aja. Jadi nggak ada bedanya antara UTBK Fakultas Kedokteran dan fakultas lainnya kayak gitu. Oke, gitu ya tadi penjelasannya antara buku UTBK. Oke, mungkin teman-teman ada yang mau nanya lagi nggak secara virtual? Satu lagi deh, pertanyaan terakhir secara virtual. Kalau misalkan ada yang mau nanya, silakan langsung di-raise-in aja. Kapan lagi kan nih bisa nanya langsung sama Kak Laras? Benar deh. Di-raise-in aja. Tapi Ya. tapi mungkin ini maksudnya si Septiana ini mungkin soal-soal lainnya tuh maksudnya soal-soal kayak untuk UN gitu ya? Mungkin soal UTBK lain, Kak, mungkin dari tahun lalu gitu mungkin. Kalau untuk dari tahun-tahun Gitu lalu sih yang aku tangkap. sama aja sih. Tapi kalau misalnya emang misal dari berdasarkan materi UN itu emang beda banget ya. Jadi nggak bisa belajar UTBK dari materi UN gitu. Emang UTBK tuh udah ada kayak patokan soal-soal dan materi-materinya tuh apa aja gitu, dan caranya tahu itu ya dengan mengerjakan soal-soal tahun lalu gitu. Kayak soal apa aja sih yang sering keluar di UTBK kayak gitu. Dan itu biasanya nanti akan dirangkum sama, kalau misalnya kalian ikut bimbel, itu nanti bakal dirangkum sama bimbelnya kayak soal-soal apa aja sih yang kemungkinan keluar terus setiap tahunnya kayak gitu. Oke, Gitu. gitu ya tadi Kak Septiana penjelasannya. Oke, teman-teman, kalau misalkan ada yang mau nanya lagi nih secara virtual, silakan pertanyaan terakhir, penutup. Kalau ada yang mau nanya secara virtual, langsung aja dipencet raise hand-nya. Atau dibuka aja deh audionya, Kak, saya mau nanya secara langsung. Oke, gimana teman-teman, ada yang mau nanya? Oke, aku tunggu. Kalau misalkan ada yang mau nanya secara virtual. Oke, ini ada Kak Nisrina. Mungkin Kak Nisrina bisa ditanyain pertanyaannya secara virtual, Kak. Secara langsung, dibuka aja audionya. Kak Nisrina. Oke, mungkin lagi ada gangguan jaringan, Kak Laras. Ini aku bantu, Mbak. Oh iya, siapa? Ini aku ada pertanyaan baru lagi, Kak. Oh iya, silahkan. Selama kuliah, Kak pasti ikut organisasi ya. Caranya Kakak untuk memanajemen waktu belajar dengan organisasi itu gimana, Kak? Dan yang paling efektif lah, Kak, menurut Kakak, biar misalnya kalaupun besok ujian tetap bisa organisasian hari ini. Gimana sih, Kak, caranya? Makasih, Kak. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin langsung aku jawab aja ya. Jadi salah satu privilege di kedokteran tuh menurutku teman-teman kita tuh tahu gimana susahnya ujian dan apa aja sih yang harus dipersiapkan sebelum ujian gitu. Jadi misalnya kita ikut organisasi nih, misal kita handle sebuah acara yang kita jadi panitia gitu. Nah, kebetulan nih yang jadi bagian kita tuh harus diselesaikan hari ini gitu, padahal besok ujian gitu. Nah, sebenarnya ada 2 cara yang mungkin. Yang pertama adalah kalian persiapin, kalau misalnya emang kalian tahu bahwa kalian tuh besok ada ujian, ya kalian siapin, apa yang jadi tugas kalian tuh sebelumnya gitu. Jadi, kalian H-1 kalian ujian tuh bisa fokus, sama ujian kalian. Atau yang kedua, sebenarnya kalau misalnya kalian mau minta tolong teman kalian, sebenarnya tanpa dimintain tolong, temen-temenku tuh kayak ngerti gitu loh, kalau misalnya kayak emang aku ada ujian, mereka tuh pasti backup gitu. Jadi, mereka tuh pasti bakal ngerti gimana struggle-nya kalau mau ujian. Jadi kalau misalnya emang ada suatu hal yang nggak bisa aku tinggal, maksudnya, bukan sebuah tugas yang bisa aku persiapkan dari sebelumnya, itu biasanya either bisa di-backup atau bisa kayak aku tuker sama
tugas lain yang nggak mepet sama ujianku gitu. Jadi menurutku itu salah satu privilege-nya jadi mahasiswa kedokteran adalah teman-teman tuh ngerti gitu. Kayak yang diutamakan tuh adalah belajar. Jadi mereka tuh kalau menugaskan orang untuk sebuah acara tuh juga mereka tuh pasti ngecek jadwal orang ini tuh kira-kira slownya tuh di mana dan bisa handle bagian mana kayak gitu. Menurutku itu adalah salah satu kelebihannya anak-anak kedokteran karena kita tuh kayak ngerti satu sama lain gitu. Jadi gitu sih. Jadi kalau misalnya emang tugasnya itu bisa dikerjakan jadi jauh hari, ya jangan ditunda-tunda gitu. Mungkin bisa gunain kayak waktu kosong atau Sabtu Minggu, aku biasanya kayak ngerjain PR atau tugas kepanitiaan atau organisasi gitu di hari Sabtu dan Minggu. Jadi untuk hari-hari lainnya aku bisa lebih fokus kayak gitu. Kalau enggak, ya biasanya aku Oh iya jadi Kak, makasih Kak. motong jam tidur gitu. Gitu. Oh iya Kak, iya Kak. Oke Kak. Makasih Kak. Oke, sama-sama. Oke. Oke, sekarang berhubung waktunya juga udah cukup, Kak Laras, mungkin sedikit dari Kak Laras ada yang mau disampaikan Kak buat pejuang-pejuang kedokteran, biar bisa kayak Kak Laras juga nanti masuk ke kedokteran UGM. Sedikit kata-kata motivasi gitu, Kak. Oke, jadi gini ya teman-teman, menurutku kayak kalian tuh harus yakin sama diri kalian sendiri kalau kalian tuh bisa. Karena kalau misalnya kalian nggak yakin, gimana orang lain mau yakin sama kalian gitu. Jadi menurutku keyakinan tuh penting banget dan jangan berusaha untuk meniru orang lain. Jadi kayak bisa aja dia sukses dengan cara itu, tapi kamu nggak sukses dengan cara itu. Jadi berusaha untuk mencari formula sendiri untuk kesuksesanmu gitu. Dengan berusaha sekuat mungkin dan sebisamu untuk mencapai cita-citamu gitu. Jadi yang pasti jangan pesimis dan jangan berkecil hati. Walaupun misal tadi kayak kasus yang belum pernah ada alumni, kamu jangan menjadikan itu tuh kayak sebuah apa ya? Kayak kamu yang jadi berkecil hati kayak wah kayaknya nggak bisa sih soalnya alumniku nggak ada, jangan sampai kayak gitu. Jadi kalian harus kayak justru dibalik, jadi kayak alumniku belum ada nih yang bisa masuk kedokteran UGM, jadi aku harus bisa masuk kedokteran UGM. Justru dibuat kata-kata itu tuh dialihkan jadi lebih positif gitu, jadi dari kalian tuh juga vibes-nya tuh lebih positif gitu. Jadi semangat berjuang, semoga apa yang kalian cita-citakan bisa kalian gapai, kalian capai, dan semoga itu adalah hal yang terbaik. Jangan lupa kalau berdoa tuh selalu minta apa yang terbaik buat kalian, karena terkadang apa yang kalian mau tuh belum tentu adalah yang terbaik buat kalian, kayak gitu. Jadi semangat terus. Oke, terima kasih Kak Laras. Terima kasih banyak atas motivasi yang telah diberikan. Sekarang kita ada sesi dokumentasi, teman-teman. Jadi yang buat kameranya belum nyala, silahkan diaktifkan terlebih dahulu. BTW guys, aku juga mau minta maaf ya kalau misalnya ada kurang-kurang dalam menjelaskan, ada yang kurang paham atau kurang tersampaikan. Oke, iya, betul. Terima kasih banyak ya Kak Laras. Mohon maaf juga tadi kalau misalkan ada salah-salah kata yang kurang berkenan sama kakak, mohon dimaafkan. Kepada teman-teman juga mohon maaf kalau misalkan tadi aku ada salah-salah kata yang kurang berkenan atau yang nggak enak didengar, mohon maaf sebesar-besarnya. Oke, sekarang sesi dokumentasi dulu teman-teman. Diharapkan yang belum nyala kameranya silakan diaktifkan terlebih dahulu. Ada Muhammad Arif, Nisrina, Kawarismi, silakan dinyalakan dulu kameranya. Ada Maria Masyana, Pelvis, Salma Nurlaili, Ratu Cemara, silakan diaktifkan terlebih dahulu kameranya teman-teman, kita ada sesi dokumentasi. Wah, udah ada adiknya nih dari Kak Adila. Halo adiknya Kak Adila. Malah salah fokus. Oke, teman-teman. Semuanya yang belum nyala kameranya ada dari Kak Dea Mendes, Siva, Kak Zahra. Oke, yang jaringannya nggak bagus, nggak apa-apa, nggak dinyalain. Oke, teman-teman semua yang kameranya belum nyala, sekiranya mungkin jaringannya bagus, harap dinyalakan terlebih dahulu kameranya.
Oke, ini berhubung ada 3 slide di laptop aku, jadi bakalan 3 kali aku screenshot-nya. Oke, yang pertama kita screenshot dulu. Senyum ya semuanya, 1, 2, 3. Oke, sekarang di slide kedua, teman-teman. Ayo senyum lagi semuanya, 1, 2, 3. Oke, udah. Di slide ketiga lagi. Sebenarnya masih banyak yang belum on kamera, silakan yang belum on kamera diaktifkan. Tadi ada yang peace nih, tangannya maaf ya kalau pegel. Oke, 1, 2, 3. Oke, udah semua. Terima kasih banyak teman-teman semua yang sudah hadir hari ini. Terima kasih banyak juga buat Kak Laras sudah membagikan ilmu dan waktunya kepada kita, para peserta. Nah, sebelumnya aku izin tanya, Kak Laras, kira-kira plan ke depannya pengen lanjut spesialis atau S2, Kak? Kayaknya aku S2 dulu, nikah baru spesialis. Oh, gitu-gitu ya, Kak. Semoga diperlancar lah, Iya. Kak. Segala urusan Amin, thank Amin, you amin. doanya. S2 rencana di mana, Kak? Di UGM atau di luar negeri? Pengennya luar negeri sih, tapi Luar ya negeri. semoga dapet yang terbaik. Amin. Di mana, Kak, rencana? Di Jerman atau di mana? Belum tahu. Tapi kayaknya enggak deh kalau Jerman. Soalnya ribet ya, agak harus belajar bahasa gitu kan. Kayaknya nyari yang Inggris aja gitu. Oh ya, mungkin di Amerika gitu-gitu ya, Kak. Oke. Terima kasih banyak, Kak Laras, atas ilmu dan informasinya. Sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih. Kepada teman-teman juga terima kasih yang udah ikutin dari awal sampai akhir acara hari ini. Semoga ilmu yang Kak Laras kasih ke kita kembali lagi bermanfaat untuk kita semua. Oke, teman-teman semua, saya Rasya Julita selaku moderator hari ini pamit mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya teman-teman yang udah mau datang hari ini. Semoga bermanfaat. Ya, terima kasih, Kak. Ya, Aku pamit ya. Bye. Oke. Kalau misalnya ada yang mau ditanyain lebih lanjut, bisa DM di Instagram aja, insya Allah ntar aku jawab. Terima kasih. Kayak gitu teman-teman ya. Kalau ada yang pertanyaannya mungkin belum kejawab, nanti DM aja Instagram Kak Laras. Terima kasih semuanya. Boleh live ya semuanya. Terima kasih.